Pada suatu pagi di awal musim panas tahun 1960, di tepi Danau Bodom Finlandia, 4 remaja memutuskan untuk berkemah di bawah langit terbuka. Tidak ada yang menyangka hari itu akan menjadi awal dari misteri paling terkenal dan belum terpecahkan di negara itu. Keesokan paginya, 3 dari mereka ditemukan tidak bernyawa di dalam tenda, namun 1 dari mereka dalam keadaan selamat dengan luka serius dan ingatan yang kabur. Tidak ada saksi, tidak ada senjata, dan hingga puluhan tahun kemudian, pertanyaannya tetap sama guys. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di FD28 Horror Story. Terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana mungkin sebuah tragedi bisa terjadi begitu cepat, begitu sunyi, dan meninggalkan begitu banyak tanda tanya? Apakah kebenaran sebenarnya terkubur di dasar danau, atau ada seseorang yang selama ini menyimpannya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, tulis dulu nama, kota, asal kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh misteri seperti ini guys. Untuk kalian yang sudah mendukung, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dijauhkan dari segala hal yang buruk, dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Finlandia tahun 1960. Musim panas mulai terasa hangat dan para remaja di kota-kota kecil mulai merencanakan perjalanan untuk menikmati hari libur mereka. Di kota Espoo yang tenang tidak jauh dari Helsinki, 4 remaja memutuskan untuk berkemah di tepi sebuah danau yang tenang dan damai. Danau Bodom. Danau ini terkenal sebagai tempat favorit untuk berenang, memancing, dan melepaskan penat. Terutama saat cuaca cerah dikelilingi oleh hutan pinus dan birch. Tempat itu menawarkan suasana damai yang seolah tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk kota. Keempat remaja itu adalah Maila Irmili Borchun dan Anja Tulikimaki, 2 gadis berusia 15 tahun yang sudah lama bersahabat, serta 2 pemuda berusia 18 tahun, Seppo Boisman dan Nils Gustafsson. Maila dan Nils adalah sepasang kekasih, sementara Anja dan Seppo juga terlihat semakin dekat sejak beberapa bulan terakhir pada tanggal 04 Juni tahun 1960. Mereka berangkat dengan sepeda menuju Danau Bodom. Dengan semangat khas anak muda, mereka membawa perlengkapan berkemah, makanan dan tenda sederhana berwarna krem yang cukup besar untuk mereka berempat. Perjalanan mereka memakan waktu beberapa jam melewati jalan tanah yang sepi, ladang terbuka, dan hutan kecil yang meneduhkan. Ketika akhirnya mereka tiba di tepi danau, hari mulai beranjak sore. Mereka akhirnya memilih tempat yang sedikit tersembunyi dari pandangan umum. Di sekitar mereka hanya terdengar suara burung dan angin yang menyentuh dedaunan danau, terlihat memantulkan cahaya jingga dari langit yang mulai meredup. Tidak lama setelah tenda terpasang, mereka menyalakan api kecil untuk memasak makanan ringan dan berbincang hingga malam datang. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Malam itu suasana terasa santai. Obrolan ringan, canda, dan rencana untuk berenang esok hari mengisi udara malam. Mereka kemudian masuk ke dalam tenda dan bersiap untuk tidur. Langit malam cerah dan hanya cahaya bulan yang menemani kesunyian hutan. Namun, di balik ketenangan malam itu, sesuatu bergerak dalam diam. Tidak ada yang tahu bahwa malam tersebut akan menjadi malam paling membingungkan dan penuh tanda tanya dalam sejarah Finlandia. Sebuah tragedi akan terjadi mengubah tempat yang tadinya damai menjadi lokasi yang paling misteri selama puluhan tahun. Tanggal 5 Juni 1960, matahari mulai naik perlahan di atas danau. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan air, dan suara burung terdengar sayup-sayup dari dalam hutan. Seorang pria bernama Esko Eiva Johansen sedang memancing bersama anak laki-lakinya di sisi danau, yang tidak jauh dari lokasi perkemahan.
Mereka berdua berangkat pagi sekali, berharap bisa menikmati ketenangan sebelum danau menjadi ramai oleh pengunjung lain. Saat mereka mengayuh perahu melintasi air yang tenang, pandangan Esko tertuju pada sesuatu yang tidak biasa di tepian. Dari kejauhan, ia melihat sebuah tenda berwarna krem yang tampak miring dan tidak teratur, seperti tidak dipasang dengan benar. Lebih anehnya lagi, ada sesuatu seperti kain tergantung di sisi tenda dan beberapa barang terlihat berserakan di luar. Naluri Esko sebagai orang dewasa mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendayung lebih dekat dan setelah beberapa saat ia bisa melihat dengan lebih jelas sepeda kantong tidur dan pakaian tampak tidak berada di tempat semestinya. Tidak ada tanda-tanda aktivitas dari orang-orang yang berkemah. Semuanya diam, terlalu diam. Esko memutuskan untuk tidak mendekat secara langsung. Ia kembali ke daratan dan segera memberitahu petugas polisi. Tidak lama setelah laporan itu diterima, saat mereka mendekati lokasi, suasana menjadi hening. Masih terasa tebal tenda terlihat rusak di bagian atas, seperti ada sesuatu yang menghantam dari luar. Bagian kainnya robek besar dan barang-barang berserakan. Tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Di dalam tenda, mereka menemukan 3 remaja dalam kondisi tidak bernyawa, sementara satu lainnya, Niels Gustafsson, ditemukan masih hidup tetapi dalam keadaan terluka parah. Ia mengalami luka di wajah dan di kepala. Niels ditemukan di luar tenda tergeletak di rumput dengan pakaian bagian atasnya terbuka dan sepatu tidak berada di dekat tubuhnya. Ia terlihat linglung dan tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas. Pemandangan itu membingungkan semua orang. Tidak ada saksi mata dan tidak ada tanda-tanda suara gaduh pada malam sebelumnya. Yang dilaporkan warga sekitar hanya tenda rusak, 3 nyawa hilang, dan 1 remaja yang selamat dalam kondisi yang sulit dimengerti. Banyak warga lokal dan orang-orang yang penasaran datang menghampiri tempat kejadian tersebut. Area itu tidak dipagari atau dijaga dengan ketat sejak awal, dan hal ini akan menjadi kesalahan besar dalam proses penyelidikan nantinya. Namun pagi itu, satu hal yang jelas, malam yang tak tampak biasa telah berubah menjadi misteri besar yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban apa yang sebenarnya terjadi saat semua orang sedang tertidur. Siapa yang masuk ke lokasi itu dan bagaimana bisa menghilangkan 3 nyawa dalam keheningan yang nyaris tidak terdengar. Hari-hari setelah kejadian di Danau Bodom dipenuhi dengan kegelisahan. Berita tentang 3 remaja yang kehilangan nyawa di tempat berkemah segera menyebar ke seluruh Finlandia. Warga terkejut, takut, dan penuh pertanyaan. Lokasi yang sebelumnya dikenal damai kini berubah menjadi pusat perhatian media dan publik. Namun di balik hiruk-pikuk itu, penyelidikan justru dimulai dengan langkah yang tidak rapih. Polisi tiba di lokasi kejadian setelah laporan pagi itu, tapi prosedur pengamanan tempat kejadian tidak dilakukan dengan segera. Sebelum garis batas dipasang, warga lokal dan wartawan sudah berdatangan. Banyak dari mereka berjalan di sekitar lokasi, bahkan tanpa sadar merusak jejak yang mungkin penting. Beberapa benda dipindahkan dan sebagian lainnya hilang. Sebelum didokumentasi dengan baik, tim forensik akhirnya mencoba mengumpulkan bukti. Mereka memeriksa tenda yang robek, mencatat arah sobekan pada kain, dan mencatat posisi setiap barang yang tersisa. Jejak kaki di sekitar lokasi tumpang tindih dan sulit dikenali. Sebagian besar sudah tercampur oleh langkah warga yang datang lebih dulu. Beberapa barang milik korban ditemukan dalam jarak cukup jauh dari tenda. Sepatu milik Niels misalnya baru ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi utama. Polisi juga mewawancarai warga sekitar, termasuk orang-orang yang mungkin melihat atau mendengar sesuatu malam itu. Namun tidak ada yang benar-benar bisa memberikan keterangan, berarti malam itu begitu sunyi guys.
Bahkan anjing penjaga di area sekitar dikabarkan tidak menggonggong sama sekali. Saat Niels Gustafsson sadar dan mulai dapat berbicara, polisi menanyainya. Namun ingatannya kabur, ia hanya mengaku melihat bayangan hitam di luar tenda lalu merasakan hantaman keras. Sebelum semuanya berubah menjadi gelap, keterangan ini tidak memberikan arah yang jelas untuk penyelidikan, tapi polisi tetap mencatatnya, berharap potongan lain bisa melengkapi gambaran utuh di kemudian hari. Karena tekanan media dan masyarakat semakin tinggi, pihak berwenang mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Beberapa menyebut ini bisa saja dilakukan oleh orang asing yang kebetulan melintas. Ada pula yang berpendapat bahwa pelakunya mungkin mengenal para korban. Namun tanpa saksi dan bukti fisik yang kuat, semua itu sebatas dugaan. Sayangnya waktu terus berjalan. Bukti yang bisa memperjelas peristiwa semalam itu mulai kehilangan nilai. Cairan merah di lokasi mulai mengering. Sebelum diperiksa secara menyeluruh, barang-barang penting tidak diberi label atau dilacak dengan sistem yang rapi. Dalam hitungan hari, rasa kehilangan mulai berubah menjadi ketidakpastian. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Siapa yang ada di balik tragedi ini? Waktu terus berjalan dan kasus Danau Bodom mulai menjadi bahan spekulasi di berbagai media. Karena bukti fisik tidak cukup jelas dan tidak ada saksi mata, banyak teori mulai bermunculan. Kemunculan beberapa teori terasa masuk akal, sebagian lainnya terdengar seperti cerita-cerita dari buku misteri. Namun semuanya punya satu kesamaan guys, tidak ada satupun yang mampu memberi jawaban pasti. Salah satu nama pertama yang disebut dalam penyelidikan adalah Carl Vardemer. Ia adalah penjaga kios minuman kecil yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Di antara warga sekitar, Carl dikenal sebagai sosok yang temperamental. Ia seringkali marah kepada para remaja yang datang ke arah danau, terutama jika mereka dianggap berisik atau meninggalkan sampah. Beberapa orang mengaku Carl pernah mengancam akan menghukum anak-anak muda yang mengganggu ketenangan danau. Isu ini semakin menyebar ketika seseorang mengaku mendengar pengakuan samar dari Carl dalam keadaan mabuk seolah-olah ia tahu apa yang terjadi pada malam itu. Namun semua itu tidak lebih dari cerita mulut ke mulut. Tidak ada bukti langsung yang bisa menghubungkannya ke peristiwa di tenda beberapa tahun setelah kejadian. Carl ditemukan meninggal di danau yang sama. Ada yang menganggap itu sebagai bukti rasa bersalah, tapi polisi tetap tidak menemukan kaitan langsung, tidak ada sidik jari, tidak ada senjata, dan tidak ada pengakuan resmi. Nama Carl akhirnya menghilang dari penyelidikan resmi. Meski tetap hidup dalam cerita warga, teori lain muncul adalah kemungkinan keterlibatan orang asing yang sedang melewati daerah itu. Ada laporan samar dari berbagai warga tentang seseorang yang terlihat berjalan sendirian di sekitar jalan setapak dekat danau pada malam kejadian. Namun karena tidak ada ciri-ciri yang jelas, teori ini tidak membawa hasil. Di sisi lain, polisi tetap memantau kondisi Niels Gustafsson meskipun ia adalah satu-satunya yang selamat. Beberapa penyelidik mulai mempertanyakan konsistensi peristiwa ini. Ia tidak mengingat banyak hal, tapi lukanya yang ia alami cukup serius. Tulang wajah patah dan memar di beberapa bagian kepala. Rasanya sulit untuk membayangkan ia mampu mencelakai dirinya sendiri sedemikian rupa. Tapi tetap saja kecurigaan mulai tumbuh. Media pun ikut membesar tekanan. Wajah Niels beberapa kali muncul dalam pemberitaan. Meski tidak secara langsung dituduh, namun perhatian itu membuat hidup sebabnya tidak sama lagi. Ia memilih untuk menjauh dari publik dan membiarkan waktu berlalu dengan harapan semua akan mereda nih guys. Dalam keheningan penyelidikan yang berjalan lambat, kasus Danau Bodom mulai beranjak menjadi legenda. Cerita terus bergulir, berubah bentuk dan menyebar ke seluruh Finlandia. Sebagian menganggapnya sebagai tragedi yang tidak terpecahkan, sebagian lagi percaya bahwa kebenaran sebenarnya telah terkubur sejak awal. Tapi siapapun pelakunya, satu hal pasti, malam itu meninggalkan bayangan panjang yang tidak kunjung hilang. Tahun berganti.
Danau Bodom tetap tenang. Namun misteri di sekitarnya belum juga menemukan akhir nih guys. Publik mulai menerima bahwa mungkin kasus ini memang tidak akan pernah terpecahkan. Niels Gustafsson menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Ia menghindari sorotan media dan memilih bekerja dalam diam, membangun keluarga, dan berusaha hidup normal di tengah masa lalu yang masih membayang. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi lebih dari 4 dekade. Pada tahun 2004, kepolisian Finlandia membuka kembali penyelidikan nih guys. Dengan bantuan teknologi forensik yang baru, mereka memeriksa ulang bukti yang dulu dikumpulkan dari lokasi kejadian. Perkembangan dalam analisis DNA, sidik jari, dan pola luka memberi penyelidik kemungkinan baru yang sebelumnya tidak bisa didapatkan. Setelah penelitian ulang, fokus kembali tertuju pada Niels Gustafsson. Satu-satunya yang selamat, penyelidik menemukan bahwa luka yang dideritanya itu tidak konsisten dengan cerita yang ia sampaikan pada tahun 1960. Ada dugaan bahwa luka tersebut mungkin bukan berasal dari serangan luar, tapi dari perkelahian internal. Selain itu, posisi barang-barang di tempat kejadian kembali dianalisis, dan hasilnya menunjukkan kemungkinan konflik di antara para remaja sebelum tragedi terjadi. Pada 2005, Niels Gustafsson secara resmi didakwa atas penghilangan nyawa 3 temannya. Tuduhan itu mengguncang Finlandia. Bagaimana mungkin seseorang yang selamat dan dianggap korban justru menjadi tersangka setelah lebih dari 40 tahun lamanya? Media kembali dipenuhi foto-foto lama, artikel analisis, dan opini masyarakat yang terbelah dalam persidangan. Jaksa penuntut menyampaikan teori bahwa malam itu terjadi perselisihan Niels dan salah satu korban, mungkin karena kecemburuan atau perselisihan kecil yang membesar. Namun pembela membantah semua tuduhan itu. Mereka menunjukkan bahwa luka Niels terlalu parah jika ia melakukan semua itu sendirian. Selain itu tidak ada saksi dan tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya dengan alat atau tindakan penghilangan nyawa. Setelah proses yang begitu panjang dan pengamatan menyeluruh pada tahun 2005, pengadilan menyatakan bahwa bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menghukum Niels Gustafsson. Ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan lagi dari dakwaan. Meskipun begitu, tuduhan itu meninggalkan bekas yang mendalam baik untuk Niels sendiri maupun untuk para korbannya yang kembali harus menghadapi luka lama. Kasus ini kembali menggantung di udara. Masyarakat dibuat bertanya-tanya, apakah penyelidikan pertama gagal total atau teknologi baru justru menimbulkan interpretasi yang keliru. Satu-satunya hal yang pasti hanyalah di malam itu Danau Bodom tahun 1960 masih menyimpan rahasia. Dan meskipun banyak hal yang telah dicoba, kebenaran penuh belum juga berhasil ditemukan. Kasus ini kembali menggantung di udara. Masyarakat dibuat bertanya-tanya, apakah penyelidikan pertama gagal total atau teknologi baru justru menimbulkan interpretasi yang keliru. Satu-satunya hal yang pasti hanyalah di malam itu Danau Bodom tahun 1960 masih menyimpan rahasia. Dan meskipun banyak hal yang telah dicoba, kebenaran penuh belum juga berhasil ditemukan. Kasus ini kembali menggantung di udara. Masyarakat dibuat bertanya-tanya, apakah penyelidikan pertama gagal total atau teknologi baru justru menimbulkan interpretasi yang keliru. Satu-satunya hal yang pasti hanyalah di malam itu Danau Bodom tahun 1960 masih menyimpan rahasia. Dan meskipun banyak hal yang telah dicoba, kebenaran penuh belum juga berhasil ditemukan. Kasus ini kembali menggantung di udara. Masyarakat dibuat bertanya-tanya, apakah penyelidikan pertama gagal total atau teknologi baru justru menimbulkan interpretasi. Kasus hukum terhadap Niels Gustafsson telah selesai. Jejak dari tragedi Danau Bodom tidak pernah benar-benar menghilang. Setiap tahun menjelang bulan Juni, media Finlandia seringkali kembali menyinggung kasus ini. Beberapa menyebutnya sebagai luka nasional yang belum sembuh. Yang lainnya menganggapnya sebagai misteri terpenting dalam sejarah kriminal negara itu. Bagi banyak orang, Danau Bodom bukan lagi sekedar tempat wisata alam.
Ia berubah menjadi lokasi yang menyimpan diam panjang dan pertanyaan tak terjawab. Beberapa pengunjung yang masih datang berdiri di tepi danau, memandangi permukaannya yang tenang, bertanya-tanya bagaimana malam itu benar-benar terjadi. Bahkan setelah lebih dari setengah abad berlalu, suasana di lokasi kejadian masih terasa berbeda nih guys. Warga sekitar tidak banyak berbicara tentang tragedi itu. Ada yang bilang karena takut mengungkit kesedihan yang lama, ada pula yang merasa sudah sering dikecewakan oleh penyelidikan yang tidak kunjung menemukan ujungnya. Namun di balik keheningan itu, ada generasi baru yang penasaran, anak-anak muda yang tumbuh dengan cerita-cerita yang diwariskan secara diam-diam oleh orang tuanya. Mereka beberapa jurnalis peneliti independen mencoba kembali menyusun ulang kasus ini nih guys. Mereka membaca dokumen lama, mengumpulkan potongan-potongan berita, dan mencoba mencari celah yang belum diperiksa. Tapi hasilnya tetap sama aja, tidak ada kesimpulan yang pasti, tidak ada wajah pelaku yang bisa ditunjuk dengan yakin. Neil sendiri menghabiskan sisa hidupnya jauh dari sorotan. Ia tidak pernah memberikan wawancara panjang atau menulis kisah versinya sendiri. Ia memilih untuk diam, mungkin karena udah lelah, mungkin juga karena tahu apapun yang ia katakan tidak akan bisa mengubah cerita yang sudah membekas terlalu dalam. Danau Bodom tetap ada, pohon-pohon di sekitarnya tumbuh lebih tinggi, airnya masih jernih, tapi bagi mereka yang tahu apa yang pernah terjadi di sana, keindahan itu diselimuti bayangan tipis yang tidak terlihat namun terasa seperti sesuatu berdiri diam di kejauhan. Tidak bergerak, tapi juga tidak benar-benar pergi nih guys. Misteri itu tetap tinggal seperti gema di dalam hutan, tidak bersuara tapi tidak pernah benar-benar hilang. Misteri Danau Bodom adalah satu dari sedikit kasus dalam sejarah kriminal yang tetap menggantung bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Banyak teori yang telah berkembang, ada yang percaya bahwa malam itu terjadi konflik internal antara para remaja yang berkemah. Ada pula yang meyakini bahwa pelakunya ini adalah seseorang dari luar, yang datang diam-diam dan pergi tanpa jejak. Sebagian bahkan masih percaya bahwa si Carl ini guys, penjaga kios di dekat danau, menyimpan rahasia yang tidak sempat terucap. Namun dari semua teori yang ada, tidak ada satupun yang benar-benar bisa menjawab semua pertanyaan, tidak ada saksi kunci, tidak ada pengakuan, dan hingga hari ini tidak ada satu pelaku pun yang bisa terbukti secara hukum. Sekarang, bagaimana menurut kalian nih guys? Teori manakah yang menurut kalian paling masuk akal? Apakah kalian percaya ini adalah tragedi yang disebabkan oleh konflik sesaat, atau justru ada sosok yang tidak dikenal menjadi pelaku pada malam itu? Kisah ini diambil dari kejadian nyata berdasarkan berbagai sumber yang tersedia di internet. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, lokasi, atau urutan cerita, kami mohon maaf dan dengan senang hati akan menerima koreksi kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya kisah nyata yang ingin diceritakan, baik itu kisah kriminal misterius atau kisah hilangnya seseorang atau bahkan pengalaman horor yang pernah kalian alami sendiri, silahkan tulis di komentar ya guys, atau bisa kirim ulang ke email kami yaitu fd28horrorstory. Kami sangat terbuka dengan cerita kalian di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.